kemerdekaan dengan tetesan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa yang dikorbankan. Indonesia negara yang begitu besar, maka kita patut bersyukur, terima kasih kepada para pendiri negeri kita, para pejuang-pejuang kita, orang-orang tua dulu, para pejuang kita, ulama-ulama kita berjuang dengan merebut kemerdekaan dengan senjata cuma bambu runcing. Strategi perang mana bu yang mau jaminan ngomong bahwa bambu runcing bisa menang melawan tank-tank Belanda? Jenderal mana yang berani berkata bahwa bambu runcing bisa menang lawan meriam Belanda? Kalau meriam beli nama gampang, yang dihadapin meriam Belanda. Maka dengan ikhlas tulus para pendiri negeri kita ini melalui muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, beliau menyatakan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Indonesia bisa merdeka. Kalau bukan Indonesia ini bantuan dari Allah, campur tangannya Allah, nggak bakal menang melawan Belanda. Maka kalau dulu ulama-ulama kita berjuang merebut kemerdekaan, di Bekasi kita kenal almarhum wal maghfurlah guru kita Ki Haji Nur Ali, tokoh nasional, pahlawan nasional, siang jadi santri, malamnya perang, malam jadi santri, siangnya perang, mujahid berjuang di jalan Allah. Apa yang didapatkan mereka? Apakah pengen jabatan? Enggak. Apakah pengen pangkat dan kedudukan? Tapi beliau berjuang lillahi ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk mengucapkan kata merdeka. Itulah para pejuang-pejuang kita. Maka kita patut hargai para pemimpin kita, para pendiri negeri kita ini, bersyukur kepada mereka. Malam ini kita girang dan gembira bahwa para pemuda melalui Karang Taruna dan panitia dan seluruh jamaah yang hadir malam ini membuktikan tanda cinta kita, hormat kita, takzim kita kepada para pendiri negeri ini. Dengan apa? Bertafakur, bertasyakur, berdoa, mengirimkan doa buat mereka, orang-orang tua kita yang berjuang. Dulu orang-orang tua kita sakti pok berjuang. Saya punya ngomong aja tuh, hebat banget. Belanda 30 orang datang rebutin dia kagak lari. Hebat banget. Hebat kong saya, 30 orang dikerubutin Belanda enggak lari. Sakti banget itu. Sakti bang, orang tua dulu mah 30 orang ngerubutin kagak lari engkong saya. Dikebukin gitu. Bukan dikebukin, bagaimana mau lari, bangun diinjak enggak bisa lari. Jangankan lari, bangun aja diinjak. 30 orang golok diludahin meleleh. Orang dulu jangan barangan, golok aja diludahin meleleh kok, karena saking saktinya tuh, bukan goloknya meleleh, ludahnya yang meleleh digolok. Masya Allah, ini pentingnya kita mengingat perjuangan mereka. Malam ini kita bersyukur bahwa kita bisa hadir, bisa membayangkan saat-saat itu berjuang. Saat itu berjuang merebut kemerdekaan. Hari ini kita berkumpul di sini mengisi daripada kemerdekaan yang kita raih. 74 tahun Indonesia merdeka, bukan hadiah Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan kado dari Inggris, tapi ini adalah semata-mata karena perjuangan para pejuang-pejuang kita. Dengan berkat rahmat Allah, Allah ikut campur dalam memerdekakan Indonesia. Dengan kalimat takbir, Bung Tomo berani menggerakkan arek-arek Surabaya. Mantap. Kita sekarang takbirnya beda. Mau demo, takbir maju ke depan, dia mundur ke belakang. Dulu bambu runcing, bang, luar biasa, ngalahin meriam. Kebal sakti orang-orang tua dulu. Dulu engkong saya berjuang bukan bambu runcing lagi, bambu jemuran di bawah. Ketika ada kalimat takbir, langsung engkong saya wudhu. Orang mas banyak. Nih luar biasa pak. Maka bersyukur kita. Hari ini kita kumpul nih, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada mereka. Tanpa adanya orang-orang tua kita, pejuang kita, gak bakal mungkin kita bisa merasakan kenikmatan di negeri ini. Indonesia negara yang paling kaya dan besar. Kaya dan besar. Kaya dan besar. Besar dan kaya.
negara kaya besar po. 17.000 pulau bang. 17.000 pulau, itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau itu nambah 2, banyakkan lagi. Kaya negara kita, lautnya kaya Indonesia. Pasir laut kita bu bisa ngurung Singapura, saking banyaknya. Ikan laut kita paling kaya. Itu yang namanya Jepang, Taiwan, Cina langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik bang. Dia turun kapal ke laut, disedot itu ikan langsung masuk di kaleng. Jadi sarden. Hebat Jepang. Kita kalah sama Jepang begini hari, masih neger aja neger. Mancing mulu, nggak maju-maju orang mancing, nyebur. Ibu, ini negara kaya apa yang nggak ada bang? Atasnya kelapa sawit, bawahnya minyak bumi, ada nikel, uranium, ada timah, ada emas. Hebat banget, orang Arab aja salut sama orang Indonesia. Indonesia gois kata orang Arab. Indonesia cakep, mantep. Kenapa bisa cakep? Karena di Indonesia tongkat ditanam jadi pohon. Di Arab pohonan ditanam jadi tongkat. Terbalik, panas. Indonesia singkong, tongkat ditanam jadi pohon. Benar? Negara subur, kaya dan besar, maka amanat undang-undang semuanya kekayaan negeri kita, sungai, laut, daratan itu semua milik negara, dikelola sebaik-baiknya untuk negara dan untuk apa? Kebaikan rakyatnya. Ini amanat undang-undang. Kenapa negeri kita kaya? Miskin rakyatnya. Ibu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bangsa kita ya po. Semuanya pada naik, listrik pada naik semua besok nih po, listrik mau naik semuanya. Kalau listrik naik semua yang ikut naik, BBM naik, premium mau naik lagi, naikin aja terus, biar rakyat kecekek. Ya po, enak banget kita. BPJS naik, semuanya naik po. Ini sembako pada naik po, beras naik, gula naik, terigu naik, semuanya pada naik, kolor doang yang turun. Saya ngecek di harga di pasar tuh, harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik. Ya Allah po, ngeri kita ngeliat begitu. Mengapa nyengir po? Kata harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik. Tuh kata nenek. Ya Allah, Masya Allah. Nih kita kepengen negeri kita ini diolah oleh orang-orang yang baik, bersyukur. Maka kalau pengen maju kampung kita, negeri kita, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa kuat dengan 4 golongan manusia. Siapa mereka? Pertama, bi ilmil ulama. Negeri kita bisa maju, jangan pernah lepas daripada ulama. Deketin pengajian, ramaikan majlis taklim, ngaji udah, mau ngapain lagi kita? Ngomongin repot juga repot mulu Pak Ustadz. Saya pengen banget ngaji Pak Ustadz, kumpul bareng sama temen-temen, cuman repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, punya laki ngurusin laki repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya cing? Ngaji udah. Enak kalau ngaji, kumpul di pengajian. Guru saya bilang nanti ada orang masuk ke dalam kubur pasti tanya sama malaikat, marrobuka, diem aja kagak nyaut-nyaut, melegeg aja. Waman nabiuka, kagak nyaut-nyaut, malaikat sampai begel nanya. Laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya kagak nyaut-nyaut. Kok bisa? Siapa lu tanya? Orang manusia, orang Jatiluhur. Kenalin dulu. Periksa tuh orang masih hidupnya bagaimana. Ternyata rapotnya diperiksa, ini orang masih hidupnya, ngajinya getol banget bu. Cuma diajarin sama gurunya, kagak paham-paham. Ngajinya rajin, cuma diajarin sama gurunya nggak ngerti-ngerti. Gurunya belum nyampe, dia nyampe duluan, temennya belum datang ke majelis taklim, dia nyampe, speaker belum dihidupin, mic belum dicolok tuh mic. Dipanggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romela, sini lu ngaji kumpul. Panggilin atu-atu sama dia. Ngajinya getol banget kok. La ilaha illallah, baca selawatan dah. Panggilin atu-atu, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Temen yang lagi malas banget nyautin di rumah, ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali ya. Ngajinya rajin banget kok, diajarin kagak bisa-bisa sama gurunya. Malaikat, kata Allah, malaikat lu jangan tanya itu dia, percuma lu tanya. Emang kenapa ya Rob? Orang yang ngajinya getol banget, terus bagaimana? Orang yang begitu kata Allah dapat muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Tiba gara-gara ngajinya getol kok. Datang aja udah ikutin guru. Ustaz bawa kitab ngikut, bisa ke kagak, bawa aja tuh kitab. Ustaz ada kebet. Temen nanya halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Nah, apa datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Buru-buru 1000. Bayang terawih di ngajian 25. Malam ini terawih imamnya dia ya lama pindah kita terawih. Buru-buru 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Enggak pakai modal. Nengokin orang sakit bawa tentengan. Minimal 2 kilo jeruk. Kan orang datang doang nengokin, sampai rumah sakit pakai nanya yang sakit. Apa yang lu rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, enggak deh gue rasa-rasa. Nah, kok bisa begitu lo? Lah iyalah lo kemarin gak bawa apa-apa. Kalau lo bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. PA juga pakai nanya. Iya, sampai rumah sakit buah-buah orang sakit dimakanin. Oke ngomong lagi sakit Pak Ustadz, mulutnya pahit atau makan buah. Akal pakai. Pulang dari rumah sakit mau gembol makan banyak banget. Pahalanya gede bu ngaji, masya Allah. Ini negeri kita bisa maju, bisa kuat. Ayo ulama deketin, jangan ulama dimusuhin. Ibu, iya lagi lawan UAS dilawan. Jangan UAS dulu sebelum UAS UTS. Iyalah, UAS kan Ustadz Abdul Somad, kalau UTS Ustadz Tile Sinting, lawan orang Sinting. Ibu, makanya masya Allah kita ngeri. Ulama kita dulu yang berjuang mereka nggak sadar siapa yang berebut kemerdekaan ini. Para ulama peran penting. Al-Maqula Kiai Haji Asyam Asy'ari, Al-Maqula Kiai Haji Muhammad Dahlan, Al-Maqula Kiai Haji Imam Bonjol, benar. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, mereka pejuang, pakai udang-udang, pakai sorban, perang, punya pasukan masing-masing. Kenapa sekarang orang pakai udang-udang diomelin? Apa itu udang-udang? Itu adat Arab, bukan adat Arab. Biar tahu nih, dengerin. Kalau ngoceh jangan sembarangan, begitu ngoceh mulu. Apa itu Arab-Araban? Sorban itu bukan budaya Islam, tapi budaya Arab. Islam yang ngajarin pakai udang-udang, pakai imamah. Siapa yang ngomong? Rasul. Ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamu. Pakailah kamu imamah, sesungguhnya malaikat itu pakai imamah. Wa khosatan fi yaumil jumu'ati, dan khusus pada hari Jumat pakai itu imamah. Nabi yang nyuruh, bukan budaya Arab. Ibu salah. Pakai kain kata itu budaya Arab, pakai sorban budaya Arab, bukan. Rasul yang nyuruh, agama yang nyuruh. Perempuan pakai jilbab, bukan ke Arab-Araban, disuruh sama Allah. Perempuan pakai jilbab, bukan kudungan. Kalau kudungan yang ibu pakai di pala tuh namanya kudungan kok. Tuh yang di pala namanya kudungan. Jilbab itu apa? Jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau ada perempuan sekarang kudungannya cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Apemnya dipajang. Ini makanya jangan sok-sokan dah ngomong ke Arab-Araban. Kita mesti jangan bikin statement yang enggak, apalagi seorang tokoh.
Seorang tokoh statement di mana-mana begitu, benci banget sama Habib Rizik. Ada tuh seorang tokoh, ada tokoh Pak, tokoh agama terkenal, ngomong di TV, ngomong di media. Habib Rizik mana sanad keilmuan, sanad keguruannya? Nggak ada. Pernah belajar kemana kata dia? Jangan salah, sibtu Rasul, cucu Rasulullah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak pakai sanad keguruan, sanad keilmuan, langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngaji loh, woi Pak Ul, sobat kita, agak ngaji sih begitu. Kenapa? Kita ngeri Pak, lagi diadu domba, NU dari domba, semua dari domba. Jangan begitu bikin statement yang enggak. Kita pengen bersatu umat Islam, deketin ulama, kumpul, ijtima ulama dibilang palsu, kan PA. Kita kagak sadar aja. Makanya penting kalau ceramah lapar emang begini saya. Apa nih saya kata? Marah-marah baik, mendingan marah baik kok daripada marah sakit. Ya Allah, ngaji dah kita kumpul, deketin ulama, kumpul di pengajian sama guru-guru kita. Karena enak Bu kalau ngaji ilmu ada, ibadah jadi benar. Ada ilmunya, Masya Allah. Nanya sama guru, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran, hadis. Siapa yang paham? Yakni para ulama kita, ustadz-ustadzah kita datang ke pengajian. Cuma halangannya malah ada banyak, mengaji, godaannya pasti ada. Yang namanya orang berbuat baik ada aja godaannya. Tantangan berat, TV siang malam nonstop, ada aja halangan. Anak maghrib berebut remote. Ngacara seru-seru banget remote maghrib, waduh maghrib mulai dangdutan mulai di TV, kelar jam 1 tengah malam. Tayangannya tuh hebat, ratingnya yang naik, cakep, ratingnya bagus. Giliran ceramah agama tayangan jam 3 pagi. Siapa yang mau nonton? Burung gaok. Jam 3 tayang sinetron lo kagak semenggah, udah lebay buat sinetron. Mayat digotong nyebur ke kali, ilok gitu-gitu amat ya kok. Jadi gotong nih nyebur ke kali, nyangkut tiang listrik kan. Iya, itu kelebangatan lebay. Udah dikuburin sampai gede kebakar. Mereka bisa judul mana kok saya lihat, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Gue pun ntar belanja ngumpet-ngumpet masuk digotong dipaketin. Masya Allah. Kita kepengen ngaji kumpulkan begitu. Kalau ilmunya ada, ibadah jadi benar. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Kapan? Malam ini saya ngomong begini, yang di pinggir jalan kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi. Ini kalau ada salon, kalau speaker kok lecet, gorokan ngomong. Saya pernah tablik akbar ngecek sound dulu, cek sound Bapak Ibu yang di sono kedengeran enggak? Nyaut. Enggak. Ya berarti kedengeran. Kalau dia nyaut. Bapak Ibu yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. PA juga jamaah itu. Ilmu yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri bisa kita tahu lewat mana? Ilmu teknologi. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 engkong saya itu berangkat haji ke Mekah 6 bulan kok. Tahun 50 pergi haji 6 bulan. 6 bulan. Orang udah pada lupa dia baru pulang. Mungkin kelamaan. Tapi ada pesawat ilmu teknologi Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Bu, itu kalau ada ilmunya enak. Sekarang banyak orang bikin hukum begitu, diatur sama akal-akalan doang. Ngajinya nggak sama kiai, ngaji sama Google doang. Iya, nanyanya mau kiai, ngajinya sama Google, nanyanya sama kiai. Makanya akal-akalan doang. Ustaz, saya mau nanya, saya lagi sholat terus kentut. Kira-kira batal nggak Pak Ustaz? Ya batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira nih harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu lah, udah batal. Terus lagi wudhu kira-kira sih basuh muka enggak? Ya basuh muka. Terus kalau basuh muka, emang wudhu basuh muka? Basuh muka. Oh gitu. Nggak masuk akal Pak Ustaz. Kok nggak masuk akal? Iyalah, kan yang kentut pantat, masa yang dibasuh muka? Ada yang begitu Bang, saya kagak jawab. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Saya aja Pak. Muka saya Ustaz malu, makanya muka lu dicebokin semua.
hanya bikin darah kita naik aja. Nah, kita penting yang gitu ngaji itu biar tahu ilmunya. Kumpul dengan ulama, duduk. Guru saya pernah bilang, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Al-Wali itu bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahala kalau kelihatan. Kalau kelihatan pahala nih, nggak bakal bisa pada hidup kok kita pada mati tusukan. Hidupnya luar biasa karena pakai ilmu. Dengan ilmu hidup jadi mudah, bikin hidup seni jadi indah. Orang di sininya nggak kaku, enak, indah terus pakai seni. Mana baca Quran pakai seni, enak didengarnya. Seni tilawah, adem rasanya, kori-korian, bener. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, enak terasa indah. Coba selawatan kok kencang doang kagak ada lagunya, kencang doang. Sholatullah, salamullah, malah toha, Rasulillah, enak. Kalau pakai hadroh, sholatullah, salamullah, ala toha Rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, enak, adem didengarnya. Kalau anak kecil yang baru MI itu main aja marawis, bukan hadroh. Marawis kan kendang kecilnya banyak tuh, bring brak brak bring brak bring brak brak bring brak, selawatan dia. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak dia pergi jadi duduk, bring brak dia pergi jadi duduk. Enggak ada yang main kok, yang pergi-pergi yang duduk. Tuh anak-anak kecil marawis. Mama saya main rebana dia ketimpring. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Pinggir tangan nyebur, pinggir ke tangan nyebur. Itu kan begitu kalau marawis kok, kalau rebana ketimpring, pinggir ke tangan nyebur, pinggir tangan nyebur. Ini enggak ada yang pada main bang, pada nyebur semua. Nih masya Allah, hidup seni indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Kenapa? Agama itu aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Insya Allah hari ini kita berkumpul memeriahkan dan mengisi kegiatan HUT RI yang ke-74. Kita mengisi kemerdekaan dengan apa? Perbanyak kita berkumpul dengan ulama-ulama kita. Kita ngaji, syiarkan pengajian, majelis taklim. Kalau kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi benar. Apalagi udah tua kita, ngaji aja udah naik. Ngaji, mau ngapain lagi? Alasan jangan pakai banyak-banyak udah. Ustaz, mau ngaji nih, ngaji, ngikutin dah, iya ikutin. Men begitu dah kalau ngaji udah tua kok, mata rada kurang awas, kuping rada budeg. Sian ngajarin nenek-nenek saya, kesel banget kadang-kadang. Tapi sabar, saya sabarin pelan-pelan. Tapi mau ngaji, enak ke papa nih, saya sabarin. Nenek baca nih, innahu kana tawwaba. Nek, innahu kawatumbaga. Memang kupingnya rada budeg, susah kok. Mantepin aja pelan-pelan aja ya. Wah, terusin wah. Ayo baca lagi. Alam taro kaifa fa. Alam taro kayak apa? Kaifa fa bentet. Kaifa fa kayak apa? Masih kayak apa aja? Udah mak bingung lah kayak apa tahu. Ini masya Allah, Pak, pelan-pelan ngaji kalau udah tua emang begitu, Pak. Udah jangan pakai alasan-alasan banyak udah. Nek ngaji nek malu membantu. Ntar apa? Gue lagi main. Nenek men ajong. Ada nenek men ada. Nenek subur kali itu. Nenek men alasan. Jangan pakai alasan banyak udah. Mengapain udah tua. Tasbih pegang banyakin zikir kita ngaji udah. Nah, anak muda kalau pengen maju negeri kita, kampung kita begini, jangan lepas dari orang tua. Masih ada orang tua kita enak, kampung anget rasanya kalau ada yang dituain. Bener? Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang gede ambek. Yang bisa nyalain mulu anak muda salah itu lo. Yang penting bagaimana kom? Lu juga bingung. Jangan. Jadi orang tua yang bijaksana, tempat anak muda kita curhat, tukar pikiran. Rasulullah punya Abu Bakar. Yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa ini? Jawara, jenderal, imam, berani berjuang buat agama. Di kampung mesti ada tuh yang jawara begitu. Anak muda ngaji lo. Ntar kalau ada yang macam-macam lo laporin sama gua, gue bacok batang lehernya. Galak tegas buat agama. Alhamdulillah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Hartawan, bisnismen, duitnya banyak, hartanya banyak, habis diperjuangkan untuk perjuangan Rasulullah. Nyari donatur. Anak muda kalau pengen rada susah emang nyari Utsman. Utsman rada susah di kampung. Iya, kadang-kadang ada orang kaya duitnya banyak, medit ngajung. Iya,
banyak, masya Allah, rumah cakep, mobilnya banyak, ya ilah, anak panitia datang minta pembangunan, minta acara proposal buat bikin ini acara, ada aja kasih goceng, cereng najong, goceng udah cek buat lagi, udah kepantes banget kok begitu. Itu namanya pelit, medit, koret, bin butut gasiran, bin pantat kuning, bol nontot. Udah pantat kuning bol nontot udah parah tuh manusia. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri aja pelit. Punya duit 10.000 perutnya lapar, mikir-mikir itu. Gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Bener udah utuh ceban, mentidurnya ucus pada ngambang, rasain tuh. Orang saking pelitnya begitu tuh. Minum kopi ampasnya dijemur lagi, saking pelit najong bener. Ada orang model begitu kok. Dosanya kita minta susah nggak dikasih. Deh. Paling mama sekarang makan udah pakai lauk ikan, kepalanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi mama masak udah pakai presto semua, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang nih, saking pelitnya tulang begitu. Makanya jadi orang kaya yang berdermawan, yang berani berkorban buat agama. Kenapa? Sebab orang yang kaya akan dipertanggungjawabkan. Besar pertanyaannya dari orang susah. Pertanyaan depan belakang kalau orang duitnya banyak. Hartamu kau dapat dari mana? Pertanyaan kubur. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Orang susah sama orang miskin kok enak, nggak pakai ditanya lagi udah. Asal dikenalin aja, ya ada potongan susah ini mah. Jangan pakai ditanya. Malaikat juga begitu udah. Emang dia ngarepin makan enak ikut tahlil apaan? Dah, ini pakai ditanya udah kelamaan, lain-lainnya lu udah ribet-ribet aja. Sorga aja dah. Tuh, alhamdulillah. Orang kaya di stop dulu belakangan, orang pelit medit jadi donatur. Nih yang pemurah, Utsman bin Affan begitu. Yang ketiga, yang keempat siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Tokoh pemuda, masih muda, jiwa raganya dikorbankan buat Rasulullah. Kapan? Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah kan Nabi rumahnya dikepung kok. Rumah Nabi dikepung tuh di kamar kafir Quraisy, di pagar betis, satpol PP-nya kafir Quraisy. Enggak ada yang bisa masuk, semuanya rapet kok pagar betis, sampai tikus curut enggak bisa masuk. Di pagar rumah Rasulullah dikepung habis. Di dalam rumah Rasul 3 orang, siapa? Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Rasulullah. Rasulullah bilang, apa kata Rasulullah? Hai Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, yang akan dibunuh aku, target utama adalah aku. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap ya Rasulullah, demi Allah saya siap, rela mati, nyawa taruhannya. Itu anak muda yang soleh, Sayyidina Ali. Coba anak muda pinter, kagak begitu kok. Li, lu ganti tempat tidur gue ya, gue mau hijrah nih sama Abu Bakar ya ke Madinah. Lu ntar yang mau dibunuh di sini di kamar gue, ya, lu sini ini. Ya, jangan saya Rasul, jangan Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh, itu anak muda yang pinter. Tapi kita pengen anak muda yang soleh, anak muda yang berani berjuang buat agama, nusa dan bangsa. Amin. Yang kelima ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini? Tokoh perempuan, istri Rasulullah, orang pertama kali masuk Islam yang berjuang hartanya, jiwanya, raganya dikorbankan buat Rasulullah. Kita mesti ada Siti Khadijah. Cari Siti Khadijah. Kalau emang belum ada, ntar saya cariin. Perempuan dalam berjuang perlu, perempuan dalam berjuang penting. Bener. Ini acara ini kalau nggak ada perempuan apa ada jadi makanan? Bener Pok? Yang masak siapa? Ya Pok? Yang bikin bumbu siapa kalau bukan perempuan? Makanya jangan kecilin perempuan. Jangan dah. Jangan dah. Ya, karena perempuan itu apa? An-nisa imadul bilad. Ya enggak? Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya cakep, negara bakal cakep. Kalau perempuannya jelek, negara bakal runtuh. Makanya perempuan sampai digituin sama Rasulullah. An-nisa imadul bilad. Luar biasa kok, perempuan tiangnya negara. Ya Bu, siapkan tiang. Oke, jadi tiang harus yang benar, jangan meleot tiangnya. Kalau tiangnya meleot, semuanya bakal meleot. Benar perempuan, jaga muruah kita sebagai perempuan. Pakai pakaian jilbab yang benar pakai, jangan bocah kayak sekarang po dengan nesbatun kurang bahan semua kita lihat. Kaos adanya dipakai, berketat macet tuh kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Kalau orang India Ratu Joda bening-bening pusernya, ini bocah kampung bang, pakai celana wahai. Po, wahai,
Kalau Hawaii kan dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau dari betis ke atas namanya wahai. Ngatasan lagi hai hai, ngatasan lagi aduh hai. Tuh, ya Pok begitu, hati-hati. Pakaian jagain, sian terjadi BTN, gunting tanpa nikah, pergaulan bebas. Dari pakaian udah dijajah, ngeri. Dulu dijajah sama penjajah, sama Belanda. Sekarang dijajah dari pakaian anak-anak kita. Yang muda begitu juga pakaian yang bagus menggap. Oh, rambut cakep digondrongin, merah, cat, kuning, ilah hijau, semua nempel di situ. Deh, percis kayak tai burung. Ilah Pok, kita lihat pakai celana udah dengkulnya dibolongin, lancip kayak obeng kembang tuh dengkul. Anak motor ngetrek. Udah kenal potnya dibobok diganti meracing. Itu motornya kan Ninja RR. Ninja RR kalau kenal potnya diganti meracing kok. Ada kenal pot mereka R9 tuh, anak muda keren tuh, anak-anak yang keluaran Sentul sama Kemayoran. Yang bagus mas Sentul, kalau Kemayoran kurang bagus. Pilot jetnya tarik dikit ya, pakai olinya, oli sampingnya tuh pakai yang oranye, wangi banget, oh keren banget aji, bener dah. Itu dibuat dibetot depan rumah nenek-nenek. Nenek kaget, lagi sembayang, inna sholati Suzuki Yamaha ini gara-gara itu. Suwe juga itu bocah. Pakaiannya nih wagas semangga dandanan apalagi sekarang. Wah udah sosok alay bocah anak muda. Lagu banget ngomong udah kagak jelas. Matanya melotot, jadinya keluar kalau ngomong. Itu anak alay kok. Jangan sampai anak alay dah, ngeri kita. Kagak jelas sih ngomong. Pegel dengerin dia ngomong. Allah. Wah. Sebenarnya saya yang dingin sama wah. Terus deh gak usah gitu keles. Boy, bawa mau gue lain. Oke guys, please deh, udah pegel Pok. Dengerin dia ngomong, kayak anak kita kalau dia ngomong begitu udah ngomelin aja. Ntar ke kelancopan sampai mati ngomong begitu. Kelancopan sampai mati, masuk dalam kubur ditanya malaikat, "Marco buka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Marah dong, malaikat hilang. Wah, Nabi bang, siapa Nabi kamu? Pengen tahu aja, apa tahu bang? Malaikat hilang, alay itu, malaikat sampai dilawan. Masuk neraka lo, neraka panas, cius, neraka panas. Terus gue harus bilang wow gitu. Mie apa? Iya, mie apa? Mie goreng apa? Goreng mie. Ini masya Allah kita ngeri Pok, hati-hati anak-anak kita. Ini kita ngeri. Ayo kita berjuang melalui 5 jari. Ini 5 jari kalau kompak semua bang. Yoga cakep. Ini kalau kompak semua 5 jari, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Ini 2 hari belum kelar bang. Di totol doang? Iya totol doang. Nggak kelar-kelar kok. Celam-celam doang. Nampar pakai tunjuk kagak sakit. 5-5-nya kompak bersatu. Beda nih jari, jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Namanya beda-beda, fungsinya juga beda-beda. Begitu juga kita dalam hidup bermasyarakat. Ada simbol dalam jari ini, jempol, simbolnya pejabat. Siapa? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Diginiin nyungsab. Ini ada pejabat kita, Pak RT, Pak RW, ya nggak enak, kompak bersatu, alhamdulillah. Dukung acara kita. Yang ini ada tunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bangun musola di sono bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ya ditekuk orang kok, kagak model lo. Orang kaya mau beda, lagi duduk bareng kumpul orang kaya. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Udah bisa kentut pak, alhamdulillah. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis dibully.